Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Tinggal 1 bulan lagi, kita memasuki bulan Desember, dan perayaan kelahiran Yesus Kristus akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 perayaan Natal Anak, 24 Desember 2024 perayaan Natal Image, dan 25 Desember 2024 perayaan Natal Umum. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut. Dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pemuridan Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita lebih lagi mengenal kasih Tuhan, Kau buka mata kami lebih lagi Tuhan, untuk memandang rencana-Mu, melihat kehendak-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yeay. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Amin. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Yeay. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah
Curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Buka mata hatiku Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang. Haleluya. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Oh, oh. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang. Haleluya. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kaulah yang ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Haleluya, berikan sore-sore bagi Raja kita. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan datang-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Sama-sama serukan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami.
dinyatakan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir di hati kami, di tempat ini. Yes. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga.
kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa dan pengurapan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala kemurahan Tuhan yang menjadikan hidup kami lebih baik. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah Engkau terus bentuk kami Tuhan menjadi bencana yang indah di tangan. Engkau bawa kami menjadi lebih indah, semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Amin. Terima kasih. Tersungkuhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
biar Engkau bentuk kami masuk dalam menjadi bencana yang indah di dalam tangan-Mu. Kau bawa kami pikiran semakin lebih serupa dengan gambar. kehendakku. Segalanya biarlah senantiasa kami mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa berjalan bersama-Mu ya. Hanya Terima kasih. di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu Untuk menyatakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
kami lebih dalam. Oh, di dalam hadirat Kau ubahkan hidupku Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Kau nyatakan kuasa-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan yang terindah di dalam hidupku, yang terindah bagiku. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau jadikanku anak-Mu. Kau ubahkan hidupku jadi serupa denganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau layakkan ku mencari air. Kau jadikanku biji matang. Oh, semakin serupa denganmu. Semakin serupa denganmu. Oh, semakin serupa denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, serupa dengan gambar-Mu, bentuk hatiku selalu. Ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Tak terasa waktu kita sudah memasuki bulan November dan tersisa waktu untuk tahun 2024 ini 2 bulan lagi. 10 bulan telah kita lewati dan saya percaya hari ini kita ada dan bisa melewati waktu-waktu yang telah kita lewati. Itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan dan penyertaan-Nya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, keinginan setiap pribadi kita adalah semakin hari hidup kita semakin baik. Dan karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan,
untuk menjadi hidup lebih baik tidak lepas daripada kesiapan dan kebersediaan kita untuk berubah. Life is getting better. Hidup semakin baik. Merupakan tema di sepanjang bulan November ini. Bagaimana kita untuk menggapainya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hidup semakin baik adalah keinginan semua orang. Untuk semakin lebih baik, tidak bisa lepas dari perubahan di mana yang lama harus ditinggalkan dan hidup dalam tatanan yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu tuntutan kehidupan yang terus berlanjut dan terkhusus bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Masa lalu adalah sesuatu yang sudah usang. Perubahan sekarang adalah masa depan. Kita tidak boleh ada dan tinggal di masa lalu. Namun harus bergerak maju untuk masa depan yang lebih baik. Dan karenanya meninggalkan masa lalu. Keniscayaan untuk meraih masa depan. Sekarang bersiap berubah. Perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu tuntutan kehidupan yang terus berlanjut. Dan terkhusus bagi kita yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangannya. Anugerah keselamatan di dalam Kristus bagi kita tidak sekadar supaya kita masuk surga. Namun supaya hidup yang kita hidupi di bumi ini terus berubah ke arah yang lebih baik. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus merupakan tujuan Allah atas umat pilihannya. Yang disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Perubahan menjadi serupa dengan Kristus tidak secara otomatis terjadi. Namun tekad untuk bersedia dan siap berubah menjadi faktor yang penting untuk dapat terjadinya perubahan. Mengapa pentingnya kebersediaan dan kesiapan untuk berubah? Karena perubahan itu sendiri adalah pengorbanan yang dapat menimbulkan kesakitan atau paling tidak mengganggu zona kenyamanan diri sendiri. Namun sekalipun demikian, ketika kita bersedia dan siap dibentuk, maka akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, tidak akan terjadi hidup lebih baik bila tidak berubah. Dan tidak akan ada perubahan bila tidak bersedia dan siap berubah. Hanya bila bersedia dan siap berubah, maka sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya pasti terjadi. Ini adalah sesuatu tuntutan kehidupan di dalam Kristus. Yaitu perubahan ke arah lebih baik. Tuntutan perubahan hidup yang dimaksud adalah sifat dan karakter yang serupa dengan Kristus. Sifat dan karakter ilahi harus terus bertumbuh di dalam hidup kita. Dari waktu ke waktu sampai kepada kesempurnaan sifat dan karakter Kristus itu sendiri. Perubahan sifat dan karakter ini tidak dapat terjadi dalam waktu sekejap. Namun dibutuhkan latihan secara disiplin dan konsisten untuk mengalami perubahan peranan dari kebersediaan dan kesiapan untuk berubah menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Menyediakan dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan kebiasaan lama kepada suatu hidup dalam tatanan baru yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Perlu diketahui untuk membentuk tubuh yang ideal dan bugar dibutuhkan waktu untuk berolahraga seperti ikut fitness dan bahkan mengeluarkan biaya untuk membayar gym instruktur untuk melatih, memberi arahan bagaimana cara yang tepat dalam membentuk tubuh yang ideal, bugar dan berotot. Tentu ketika instruktur fitness tersebut memberi arahan, maka peserta fitness harus mengikutinya. Bila tidak melakukannya atau tidak mengikutinya, atau dengan kata lain, mau melakukan gerakan semau-maunya, maka bukan tubuh yang ideal, bugar dan berotot yang diperoleh. Bahkan mungkin saja dapat mengalami cedera. Tidak hanya itu juga, pola makan yang diatur sedemikian rupa. Makanan-makanan tertentu yang dibatasi, dikonsumsi, dan lain sebagainya. Menjadi hal yang harus diikuti bila ingin mengalami perubahan tubuh yang ideal, bugar dan berotot tercapai. Lebih dari itu, harus dilakukan secara berulang-ulang. Dalam istilah fitness, reps atau repetition. Gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup sekali gerakan itu dilakukan. Tetapi harus dilakukan jumlah berulang yang diperlukan otot dalam mencapai titik hypertrofi.
atau peningkatan ukuran sel atau jaringan sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Kalau saja untuk menjadikan suatu tubuh yang ideal, bugar, berotot, dibutuhkan kebersediaan dan kesiapan diri untuk fitness, mengubah pola makan dan melakukan reps atau mencapai bentuk tubuh yang ideal dan sehat, maka demikian juga di dalam pembentukan kerohanian kita. Kerohanian terus bertumbuh dan semakin hari semakin baik. Tak bisa lepas dari kebersediaan dan kesiapan diri untuk mengalami perubahan. Mengapa pentingnya bersedia dan siap berubah? Untuk mengalami perubahan, peranan kebersediaan dan kesiapan untuk berubah menjadi faktor penting untuk perubahan itu sendiri. Tanpa kebersediaan dan kesiapan berubah, maka perubahan tidak akan terjadi. Dan bila tidak ada perubahan, maka hidup lebih baik tidak akan juga terjadi. Dengan kata lain, perubahan ke arah yang lebih baik hanya akan bisa terjadi bila bersedia dan siap untuk berubah. Rasul Paulus menuliskan bahwa hidup ini bagaikan suatu pertandingan. Rasul Paulus menyandingkan kehidupan orang Kristen untuk masuk dalam lomba pertandingan perlu mempersiapkan diri sedemikian rupa. Tanpa mempersiapkan diri, maka jangankan untuk memenangkan lomba pertandingan, masuk dalam gelanggang pertandingan pun dapat didiskualifikasi. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlatih. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di ayat yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat tentang bagaimana para pengikut Kristus seharusnya menjalani kehidupan mereka. Untuk membandingkan kehidupan para pengikut Kristus dengan para atlet, baik atlet lari maupun tinju. Perbandingannya itu di dalam hal persamaan maupun perbedaannya. Diawali dengan persamaannya itu dengan berkata ayat 24 bahwa sebagaimana para atlet harus berupaya dengan keras agar mereka memperoleh hadiah atau menjadi seorang juara. Demikianlah pengikut Kristus harus hidup dengan sikap berjuang. Lebih jauh dari ayat 25, Rasul Paulus mengemukakan bahwa perjuangan yang ia maksudkan di sini bukan berjuang untuk mengalahkan orang lain, namun untuk mengalahkan diri sendiri. Untuk itu di ayat tersebut Rasul Paulus menggunakan istilah tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, menguasai diri sendiri dan bukan menguasai orang lain. Menguasai diri, mengendalikan diri merupakan persyarat untuk menjadi peserta lomba dalam pertandingan. Tidak hanya itu, orang yang dapat menguasai dirinya dapat melebihi orang yang berebut kota sebagaimana yang dicatat dalam Amsal 16 ayat 32. Betapa hebatnya kekuatan dan kuasa orang yang dapat menguasai dirinya. Itu sebabnya untuk dapat menguasai diri, pentingnya kesediaan dan kesiapan untuk berubah. Berubah dari kurang menguasai diri kepada bisa menguasai diri. Bersedia dan siap berubah merupakan penentu untuk hidup ke arah lebih baik. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan apa saja yang harus bersedia dan siap berubah untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Pertama adalah meninggalkan pola hidup lama kepada tatanan hidup yang baru.
Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 tadi, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Sebagai seorang pelari, ia harus meninggalkan titik awal dan terus melangkah ke depan. Ia tidak boleh tetap di titik di mana ia berdiri. Ia harus bersiap-siap memasang ancang-ancang untuk melangkahkan kaki dan terus berlari ke arah tujuan yang harus ditujunya, yaitu garis akhir. Tanpa ia bersedia dan siap meninggalkan titik atau garis start, maka perubahan ke arah lebih baik tidak akan pernah terjadi. Seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren berkata, kita adalah produk di masa lalu kita. Tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Keadaan kita hari ini adalah bentukan masa lalu kita. Namun masa depan kita yang lebih baik ke depan adalah perubahan dari saat ini. Itu sebabnya berani meninggalkan masa lalu dan bersiap berubah saat ini. Rasul Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Hidup di dalam Kristus adalah hidup baru yang terus-menerus diperbaharui. Karakternya, sifatnya, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Allah. Yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bagian yang kedua, bersedia dan siap bayar harga. Bila Rasul Paulus menyandingkan kehidupan kekristenan seperti atlet yang harus berjuang untuk meraih kemenangan. Di ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwanya ada satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa adalah suatu usaha, kerja keras yang sungguh-sungguh sampai memperoleh hidup lebih baik. Keselamatan dari Allah adalah anugerah. Tetapi untuk mengikut Yesus dan menjadi seperti Yesus harus bayar harga. Memperoleh hidup yang lebih baik ada harga yang harus dibayar. Memperoleh hidup yang lebih baik tidak bisa lepas dari pengorbanan. Yesus Kristus memperingati dengan keras bagaimana kita mengikuti Dia. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Demikian dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan orang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 62. Di sini pentingnya perhatikan baik-baik. Dikatakan tetapi Yesus berkata, ya, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang dimaksud Yesus datang siap membaca tetapi menoleh ke belakang adalah orang-orang yang mau mengikut Yesus namun tidak bersedia untuk membayar harga. Orang pertama ayat 57 sampai 58 dikatakan ia ingin terlibat dalam rombongan pelayanan Yesus. Namun ketika Yesus mengungkapkan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, maka ia tidak jadi ikut Tuhan. Orang kedua ayat 59, ia dipanggil untuk mengikut Yesus. Namun orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Orang ketiga ayat 61, ia berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.
Alasan-alasan yang dikemukakan orang-orang tersebut sepertinya lumrah. Tetapi sebenarnya itu merupakan penolakan secara tidak langsung untuk mengikuti Yesus. Orang pertama terlihat tidak berani bayar harga. Ketika ada risiko ketidaknyamanan yang harus ditanggung untuk mengikut Tuhan, orang itu pun tidak bersedia atau tidak mau bayar harga. Sebagai orang yang mengikut Yesus, kita harus sadar bahwa ada harga yang harus dibayar. Lebih dari sekedar keterlibatan. Banyak orang ingin terlibat dalam pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Tetapi hanya sedikit yang mau bayar harga penuh. Mau menanggung resiko dari keterlibatannya. Orang yang kedua terlihat mencari-cari alasan dan tidak mampu memprioritaskan perkara rohani yang lebih penting. Perkara tentang kerajaan Allah adalah perkara penting yang harus diutamakan. Dalam hal ini, ingin hidup lebih baik, rohani lebih baik, harus berani bayar harga. Orang ketiga terlihat lebih memfokuskan kesenangan hidup daripada mengikut Tuhan. Acara pamitan atau perpisahan harus dilakukan dengan sebuah pesta besar dan bisa berhari-hari lamanya. Yang pada intinya orang tersebut tidak mau bayar harga. Keselamatan dari Tuhan adalah anugerah. Tetapi ikut Yesus harus bayar harga. Untuk hidup lebih baik harus bersedia dan siap bayar harga. Bagian yang ketiga, bersedia dan siap dipimpin oleh Roh Kudus. Kesediaan dan kesiapan untuk berubah, untuk hidup lebih baik, tak lepas dari peran Roh Kudus yang telah Allah berikan dan tinggal di dalam hidup kita. Roh Kudus mengajar dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 25 sampai 26 dan Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika kita merespon panggilan Tuhan untuk berubah dan bersedia dan siap berubah untuk hidup lebih baik, menuju kepada keserupaan Kristus, maka di saat yang bersamaan Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita untuk menolong dan memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Tidak hanya itu, Roh Kudus memberitahu dan menuntun kita kepada yang semestinya dan seharusnya, yaitu kebenaran yang memerdekakan, memberi ketenangan dan damai sejahtera di tengah tantangan yang dihadapi untuk berubah ke hidup yang lebih baik. Itu sebabnya jangan khawatir dan jangan takut untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sekalipun harus bayar harga dan meninggalkan kebiasaan lama yang memberi kenyamanan sementara bagi kita. Bersedia dan bersiap berubah ke arah lebih baik. Roh Kudus menolong dan memampukan, menuntun kita kepada jalan yang harus kita tempuh untuk hidup lebih baik. Bersedia dan siap berubah dengan meninggalkan pola hidup lama dan hidup dalam tatanan baru. Berani bayar harga dan bersedia dan siap dipimpin oleh Roh Kudus, maka perubahan hidup lebih baik pasti terjadi. Immanuel. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau menjanjikan kepada kami hidup lebih baik ketika kami mengikuti Engkau. Dan karenanya Tuhan, tolong kami untuk kami bersedia dan siap untuk meninggalkan pola hidup lama dan hidup dalam tatanan baru. Bersedia bayar harga, tidak berhitung-hitung ya Tuhan. Karena mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerajaan-Mu adalah menjadi prioritas yang pertama yang Engkau inginkan kami kerjakan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Ketika kami bersiap dan bersedia
untuk berubah. Tuhan tolong kami. Kami ingin hidup kami lebih baik dari kemarin dan hari ini. Besok lebih baik daripada hari ini. Kami ingin itu. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau. Dan kami ingin bertumbuh sampai kepada keserupaan Kristus. Sebagaimana tujuan Allah di dalam hidup kami. Itu sebabnya mari Tuhan, tolonglah kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Dan jangan biarkan kekhawatiran melingkupi hidup kami. Terus menguasai kami. Untuk kami meninggalkan kehidupan lama kami. Yang memberikan kami kenyamanan. Yang memberikan kami keamanan. Tetapi kami berani meninggalkan untuk itu. Bahkan kami berani mengorbankan seluruh apa yang ada pada kami. Untuk kami mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Yang Allah inginkan dan kehendaki di dalam hidup kami. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hanya di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam pertolongan-Mu saja kami mampu melakukan semuanya itu. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih selalu terulur bagi kami. Untuk menolong kami, melangkahkan kaki kami. Untuk berjalan bersama dengan dalam tuntunan Romo. Yang memampukan kami untuk meninggalkan semuanya itu. Dan menuju kepada kehidupan yang lebih baik dalam keserupaan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mengambil roti dan anggur. Yaitu tubuh dan darah Kristus. Yang mengingatkan kita akan pengorbanannya. Supaya dalam hidup kita setiap hari. Sungguh-sungguh pengorbanan Yesus itu menjadi peringatan kepada kita untuk senantiasa hidup menurut kehendaknya dan tidak hidup di dalam dosa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur yang telah disediakan dan kita siapkan, izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita setiap pribadi. Adakah dosa yang tersembunyi di dalam hati kita? Adakah kesalahan atau dosa yang menyimpan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita? Bila ada, biarkan kita akui hari ini. Kita datang meletakkan semua itu kepada Tuhan. Dan kita meminta pengampunannya. Serta bertekad, berkomitmen untuk tidak berbuat lagi. Dan hidup dalam pengudusan diri setiap hari. Mari kita berdiam sejenak. Mari kita persiapkan roti dan anggur ini. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Sampai mati. Dan dikubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Dari kebangkitannya. Ia memberikan kita satu hidup. Kehidupan di dalam kekekalan. Dan ia menyertai kita. Ia memelihara dan menjaga kita.
sampai kita memperoleh seluruh apa yang telah dijanjikannya. Terima kasih ya Tuhan buat segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami, yang telah mengorbankan diri-Mu bagi kami, untuk menebus hidup kami dari segala keberdosaan yang membawa kami dalam kebinasaan, dan memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur buat semuanya itu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena oleh-Mu Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, untuk kami hidup seperti yang Engkau mau. Engkau membawa kami ke sana untuk kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal yang telah Tuhan Allah janjikan kepada kami, dan memperoleh mahkota abadi seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, serupa dengan gambar-Mu, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat-Nya. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.